jadi kita beli satu yang nggak yang virtual, oke. Virtual. Gue yang bisa bilang kayak virtual tapi nggak bisa dipakai, terus mahal lagi. Iya. Kayak main baju-bajuan, gue dulu main Barbie gitu tuker tapi gue nggak bisa pakai. Tapi itu nanti bisa dipamerin dan biasanya kalau lo Oh, investasi ini ujung-ujungnya buat pamer-pamer. Buat pamer, Buat selamat pasti. pagi dunia tipu-tipu gitu. ini lihat nih, Apa? Syahrini lagi-lagi ya. Apa ini seperti itu? Kenapa lo Seperti tiba-tiba bahas hari ini udah mulai ngefans lo sekarang? Enggak, ini ya? biasa. Lo kan tahu gue paling sering ya kalau baca-baca berita soal teknologi dan Oh, segala gue macam. kirain lu baca-baca soal hari ini. Tiba-tiba ada Syahrini muncul, kaget kan gue. Kenapa? Ternyata Syahrini mulai masuk nih ke metaverse, dia jualan NFT loh. Itu apa sih yang gue aduh lu ngomong ke gue kemarin sempet baca cuman gue nggak paham sih karena kan agak-agak gaptek gitu, gaptek gue tuh gaptek. Jadi gue jelaskan secara sederhana aja gitu ya. Gimana? Dia tuh jualan apa sih gitu kan sebenarnya? Jadi metaverse ini bisa dibilang sebagai dunia virtual gitu. Nah NFT itu bagian dari metaverse. Lu bisa buat apapun di situ, nanti lu bisa jual. Nah Syahrini itu termasuk selebriti Indonesia bisa dibilang yang pertama nih ya, yang jualan NFT dan ternyata langsung sold out. Langsung sold out. Terus itu dia jualannya apa? Kerudung-kerudung avatarnya gitu. Gue gue bisa pakai nggak tuh kerudung? Nggak bisa nih, tuh ada beberapa tuh kan. Tuh. Ya, tapi itu kan nggak bisa dipakai. Itu kayak gimana Iya. sih? Jadi kita beli satu yang nggak yang virtual, oke. Gue Virtual. yang bisa bilang kayak virtual tapi nggak bisa dipakai, terus mahal lagi. Iya. Kayak main baju-bajuan, gue dulu main Barbie gitu tuker tapi gue nggak bisa pakai. Tapi itu nanti bisa dipamerin dan biasanya kalau lo investasi ini ujung-ujungnya buat pamer-pamer. Buat pamer, Buat selamat pasti. pagi dunia tipu-tipu gitu. Nah nanti ini bisa dipamerin dan juga bisa dibilang sebagai bentuk investasi baru. Emang Karena iya? harganya makin lama makin mahal. Oh gitu. Terus semua orang bisa bikin gitu. Bisa, asal punya duit. Kuncinya di situ. Oh, itu tapi duitnya juga ya, itu kan koinnya khusus apa gimana? Iya, karena semua transaksinya secara virtual, jadi itu menggunakan mata uang kripto juga di sana. Tapi gue tetap nggak ini sih, apa nggak satu antara nggak mudeng, dua nggak setuju juga sih sama dunia tipu-tipu virtual itu karena kan ya udah gue sih senengnya nyata-nyata aja yang Bener. dijalani sekarang ini gitu. Ini Kayak kan dunia baru yang bisa lo explore ya. Kalau misalnya kita bahas soal metaverse atau dunia virtual baru ini, lo bisa melakukan apa aja di sana. Lo bisa nonton konser secara virtual atau kayak lagi zaman sekarang nih bisa ketemuan kayak kita begini, nggak harus ketemu secara fisik lo. iya, Bisa udah ketemu di ala-ala metaverse COVID nanti. gitu ya, nggak ketemu ya kan? Bener, jadi nanti lo bisa ngebentuk nih avatar lo kayak gimana. Aduh, gue cocok gak ya kalau rambutnya pendek? Nah, nggak perlu langsung dipotong rambutnya, bentuk aja langsung di avatar. Udah nggak pakai filter lagi, Nggak langsung perlu dibentuk. pakai filter, lo bikin sendiri avatar lo kayak gimana. Iya, nggak Itu kan perlu operasi atau Betul. nggak perlu ke salon gitu ya. iya, ini Ya jadi ampun, ya ampun, lo ya bisa ampun, ya ampun. beli apa ya, karya-karya Panik nih gue. digital Oh, di panik sana. nih gue. Lo beli lukisan yang keren, yang limited di sana. Lo bisa pamerin nanti di dunia virtual lo itu di metaverse nanti, Li. Oh, jadi ini Seru intinya nanti banget. ada kehidupan yang beda antara kehidupan nyata sama kehidupan metaverse gitu kan. Iya. Di bisa aja gitu kan. Di kehidupan nyata lo biasa-biasa tapi di metaverse lo sultan gitu. Bisa Bener, kayak gitu. bisa aja. Kayak di sini misalnya orangnya biasa aja, tapi ternyata di metaverse dia terkenal banget gitu. Jadi influencer tuh mungkin banget. Karena dia terjadi pakai lo. avatar yang berbeda, enggak? Betul. Pakai avatarnya keren, tinggal di tempat yang bagus. punya kerudung Syahrini Punya tadi kerudung gitu. Syahrini yang limited itu. Tapi lu kebayang gak sih itu kan metaverse ini kan bikinan si Meta ya, maksudnya apa namanya grupnya Facebook segala macam. Tapi Betul. kalau misalnya ada apa namanya pentolan lain, kita sebut aja misalnya Elon Musk, itu termasuk orang yang nggak sama kayak gue mungkin ya nggak setuju gitu sama kehidupan virtual ini karena ya apa ya kita tuh ini tetap aja nggak nyata gitu walaupun nanti kita menuju ke sana tetap aja tuh nggak nyata ya kan Ja? Iya, tapi ya biasa ada hal baru atau teknologi baru tuh pro dan kontra tuh biasa menurut gue. Nah nanti kalau misalnya Elon Musk mungkin sudah ngerti bagaimana investasi yang baru. Wih, don't banget ngerti. Kayak gue yang jualan. Mungkin ya bisa bikin nanti Tesla masuk ke metaverse itu bisa juga. Tapi lu bayang nggak sih? Mungkin lebih-lebihannya masih agak kurang nih sama Mark ya. Ya mungkin juga. Tapi kan gue kebayang kayak kata Elon Musk, masa naruh apa namanya TV di hidung sepanjang hari itu kan apa TV di hidung tuh apa VR. VR. Iya kayak kita
gue masih butuh bersosialisasi lah sama orang gitu kalau gue. Kan di sana gitu juga bisa. Nih ibaratnya gue yang pakai kacamata aja pakai VR juga nyaman kok. Masa? Gitu. Iya, karena bantalannya udah enak, pakai Iya, kacamata. Kalau jaraknya juga udah. kalau yang nggak punya bantalan. Itu jadi bahas fisik. Iya kan? Bener, itu bisa disesuaikan nanti. Apalagi ini kan teknologi masih baru ya. Mungkin VR yang sekarang ada yang bilang harganya mungkin masih agak mahal gitu. Itu dia. Iya, sekarang yang paling murah kayaknya sekitar 300 US dollar buat lo masuk ke metaverse gitu ya. Atau sekitar hampir 5 juta rupiah lah kalau dirupiahin ya kan. Ini kayaknya masih jauh banget jauh panggang api daripada panggang gitu lah. Misalnya masih jauh lah gitu kan. Bagai pungguk merindukan bulan gitu kalau di Indonesia. Lu ngomongin metaverse dengan alat yang mahal 300 dolar. Mohon maaf lahir batin dulu Bapak. Bapak inget nggak berita viral kemarin? Ada seorang ayah viral banget nih ya. Iya. Dia itu terpaksa mencuri kotak amal di masjid. Katanya dia abis nyolong nih dia kasih notes kalau katanya ini saya bukan nyolong tapi dia cuman minjem. Suatu saat nanti kalau dia punya uang dia kembaliin karena dia mau beliin gadget buat anak sekolah, gadget buat sekolah. Iya. Lagi-lagi metaverse apalagi kayaknya masih jauh deh. Namanya karena kita teknologi baru pasti pertama akan mahal. Ketika banyak orang yang mau, banyak orang yang pakai, nanti akan diproduksi secara massal. Tapi beli harganya handphone pasti buat lebih anak sekolah murah. aja masih susah aja. Gitu yang sekarang online banyak masalah tuh karena itu gitu loh. Kan perlahan-lahan, paling nggak sekarang sudah diperkenalkan ke publik begitu ya. Nanti harganya pasti akan lebih terjangkau. Nunggu gitu. produk-produk murah ya. Nunggu nanti dari China mungkin atau dari negara lain mungkin bisa memproduksi secara massal dengan harga yang lebih murah. Pastinya ini akan bisa lebih terjangkau ke orang kita nantinya. Tapi itu juga mungkin gue inget kayak zaman dulu kita semua kalau pegang handphone, misalnya zaman gue masih sekolah tuh dulu, kan keliling, wih dia pakai handphone gitu kan kayak gini. Terus kalau sekarang sih semua orang udah punya ya kan, mungkin nanti. Bukan pager ya dulu waktu masih sekolah. Pager gue pager. Handphone ya dulu sekolah. Handphone, pager. Ya kan dulu yang berkamera aja tuh kayaknya mahal banget. Gila. Sekarang semua bisa pakai berkamera. Gue pengen banget. Begitu pula dengan VR. Kalau sekarang kayaknya mahal banget, agak jauh gitu. Nanti pasti harganya akan lebih terjangkau. Tapi itu nanti sih, kayaknya nggak sekarang. Kalau Iya, sekarang gue beberapa masih tahun ke depan, setuju. gitu loh. Ini juga kan bisa kita bilang kalau misalnya VR ini memudahkan kita, terutama di masa pandemi kayak sekarang gitu. Tadi Kalau kita sekarang iya, karena kan kita bahas tapi tetap aja harus gue dengan berharap. jaga jarak. Terus adanya VR ini bisa memudahkan kita untuk bertemu dengan orang yang jauh gitu. Jadi batasan-batasan seperti ruang dan waktu seperti tidak ada lagi dengan adanya metaverse nanti. Ada metaverse, tapi kalau gue gini loh, kan ini pandemi bilang orang berkaca dari oke, pandemi, jadi semakin banyak tuh teknologi yang dibikin untuk menjauhkan manusia. Kalau gue sendiri, menurut gue lebih berharap ya udah ini udahan deh, biar kita bisa ketemu lagi, biar kita bisa bener-bener jalan-jalan. Emang enak jalan-jalan virtual? Enggak bos, mendingan enak langsung beli tiketnya, tiket beneran gak usah virtual, kesana beneran. Lu kalau misalnya lagi winter lu bisa ngerasain salju, kalau lagi summer lu bisa berjemur di matahari di pantai gitu kan. Santrope mungkin ya. Oh iya kan kalau lu pakai VR, lu saljuan masih kering. Kalau misalnya lu saljuan nggak pakai AC lu keringetan, bos. Saljuan di Tanjung Priok tetap panas ya. Kalau itu gue setuju, tapi ini lo bayangin coba kita lihat dari sisi bisnismen misalnya. Lo ada meeting yang harus dilakukan dengan orang yang tinggal di Eropa atau di Amerika. Membutuhkan waktu berapa lama untuk berangkat dari sini ke negara tersebut gitu. Sedangkan kalau ada metaverse, lu tinggal bertemu, tentukan waktunya jam berapa, sama-sama ketemu langsung di ruang meeting, tatap-tatapan. Iya, gitu. tatap-tatapan. Itu kan menguntungkan bagi mereka yang bisnis gitu loh. Kalau liburan tetap harus liburan langsung jangan virtual ya. Gue juga kalau bisnis maunya sih langsung ke sana juga sih. Lebih enak kan gitu kan. Jadi tapi ada alasan untuk pergi. Waktunya kebuang banyak kali. Ya, lu berangkat ke sana berapa jam, nyampe sana harus istirahat lagi, ada jet lag dan segala macam. Nah, itu bisa dikurangi dengan adanya metaverse. Tapi jadi dalam waktu yang sama lo bisa meeting dengan banyak orang gitu ya. Jadi cuannya lebih banyak supaya nanti bisa liburan juga. Tapi karena gue termasuk orang yang old school gitu ya, gue tetap mau melalui proses itu yang kayak gue harus ke bandara dulu, ini dulu, terus ketemu dulu, merasakan ketemu vibes-nya orangnya, terkan bisnis gue secara langsung, baru gue dealing bisnis segala macam, kayak itu lebih seru gak sih? Nah biasanya kalau jalan-jalan tadi Lia ngomong soal liburan, kan nggak jauh-jauh dari belanja gitu ya. Nah potensi metaverse ini ternyata udah dilirik nih sama beberapa brand. Juga? Iya, ada beberapa brand nih.
gue lagi lihat nih, Apa ada misalnya Gucci, ada juga Coca-Cola, Clinique juga, ini mereka mulai masuk gitu, salah satunya masuk ke Roblox. Roblox ini salah satu dunia digital juga. Kalau Roblox tuh lebih Jadi ke permainan jadi biasanya. tokonya mereka tapi di metaverse Iya, gitu. gitu. Jadi nanti avatar lo bisa pakai baju Gucci. Oh wow. Kalau di dunia nyata belum kesampaian, Belum jadi paling Gucci nggak- Gang gitu ya. Iya, avatar lo bisa beli itu. Oh, Jadi oke. brand-brand besar aja udah mulai melirik ke arah sana. Ini kan berarti bisa dibilang potensinya gede banget loh, Li. Kita harus bangun dari sekarang gitu. Iya, menurut gue. harapannya kan nanti ada beberapa brand lokal kita yang masuk ke metaverse kan jualan di sana. Kan tadi sudah dimulai dari Syahrini itu loh, jualan Ya intinya gini, jadi jilbab di dia sana. jualan baju bisa, jualan apa, nanti mobil juga bisa, tanah Bisa. gitu juga bisa. Tanah bisa. Lu Bisa. nanti bangun Beli gedung itu bisa. bangun gedung, bangun apartemen gitu secara mewah yang isinya semuanya secara Serius digital. loh, serius. Iya. Tapi gini loh, kalau misalnya lu bicara sejauh itu gitu, jual beli, berarti kan di Indonesia harus ada regulasinya dong gitu kan. Maksudnya itu tadi lo ngomongin soal ya telekomunikasinya gimana, Iya. dari nanti ada pajaknya tuh segala macam gimana. Nah sekarang kan belum ada, jadi gue tetap nggak setuju gitu. Maksudnya gue tetap yang menurut gue ngapain, gue nggak setuju aja gitu. Karena sampai Iya. sekarang pun ketika lo bilang, oh ini udah dimulai nih begini-begini, kayaknya pemerintah masih adem-adem ayem aja gitu. Gimana kalau misalnya beli pajaknya gimana, apanya Oke. gimana. Ini gimana, kalau punya tanah yang ngurus siapa tuh tanahnya? Iya, regulasi itu bisa sepanjang jalan, sambil jalan Sepanjang gitu. jalan, Maksud gue. kenangan. Sambil jalan bisa diurus, tapi sambil juga maksud gue gini loh, ketika negara tidak bisa mengikuti teknologi yang baru gitu ya, justru keamanan cyber kita harus dipertanyakan. Ini ada dunia baru yang masuk, dunia virtual, kalau negara kita nggak siap, ya gimana gitu. Nah, itu dia. Keamanan cybernya itu harus diperhatikan. Nah, itu dia. Makanya ketika ada yang baru, negara harus masuk di situ. Dan itu menurut gue bisa dilakukan sambil jalan. Iya, Jangan gue jadi ditolak teknologinya. Ya lu bilang gak ada tolak teknologinya. Sekarang ya gue pernah baca nih soal ya pencurian data. Nggak usah metaverse dulu Mulai deh. dari mama minta pulsa Mama lah ya. minta aduh. pulsa zaman dulu. Terus dulu tahu nggak yang nyolong-nyolong OTP OTP, pura-pura. bener. Halo, dari apa toko retail itu katanya gitu mau minta OTP. Itu aja orang masih banyak yang ketipu, Bos. Iya. Yang katanya ayo cepet ke ATM sekarang, berapa pinnya, berapa, sebut itu kan masih banyak yang ketipu. Apalagi ini metaverse nih. Ada data dari sebagai informasi menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, serangan yang tercatat sampai Oktober 2021 jumlahnya udah lebih dari 1 miliar. Ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 2020. Dari 2020 ke 2021 aja udah gila banget. Yang juga berlipat lebih banyak dibandingkan 2019 sebelum ada pandemi COVID-19. Apa maksudnya artinya kan COVID-19 kita belum banyak virtual-virtualan. Betul. Sekarang begitu jebret pandemi virtual langsung meningkat drastis kan. Apalagi sekarang metaverse udah dicolong-colongin tuh semuanya. Indonesia kayaknya belum siap untuk melindungi data Iya. virtual, data data cyber ininya gitu loh. Maksud warganya. gue dengan adanya metaverse ini sebagai pemicu loh. Ketika tadi kita berkaca dari BSSN bilang kasus penipuan cukup tinggi begitu. Terus masuknya metaverse ke Indonesia, ini bisa menjadi pemacu bagi beberapa kementerian yang tadi lo sebut. Misalnya kan ada Kementerian Komunikasi, Kementerian Keuangan mungkin, terus Dirjen Pajak masuk soal pajak dan segala macam. Itu mereka memang bisa potensi baru gitu loh. Dengan adanya dunia virtual nanti kan bisa menjadi pendapatan juga bagi negara, narik pajak di sana dan segala macam. Dan menurut gue adanya metaverse ini juga sebagai pemicu tadi untuk lebih meningkatkan keamanan cyber kita. Harusnya langsung gercep gitu lah maksud Betul, gue. betul. Tapi di sisi lain nih kita misalnya nggak bicara soal yang teknologi karena mungkin teknologi makin lama makin maju, kita harus ngikutin gitu kan. Tapi gue yang paling gue concern tuh kalau misalnya kita bermetaverse ria, itu kita jadi nggak gerak gitu loh, jadi kita nggak berkeringat gitu, nggak jadi pribadi yang aktif gitu kan. Kita harus, kalau apalagi masih muda, harus olahraga aktif, keluar ketemu orang, kelihat matahari. Nah kalau misalnya kita kan cuma rebahan aja di kamar ngeliat apa segala macam, itu nggak sehat. Contoh yang salah ini yang kenapa salah? karena di metaverse itu lo tetap bisa bergerak karena Emang VR itu kan diem aja. sensornya nggak cuma di bagian mata begitu ya, walaupun lo bisa 360 derajat kanan kiri atas bawah lo bisa lihat, tapi ada sensor di bagian tangan juga, bahkan yang terbaru juga lagi dikembangkan sensor di bagian kaki. Jadi lo bisa tangan tetap kaki gini-gini dong, tetap nggak keringetan ya. bisa itu connect nanti nyambung ke treadmill. Lo bisa lari, bisa jalan di tempat,
Tapi di dunia virtual lu sambil bergerak itu bisa banget. Lu kenapa sih nggak mau bergerak concern masalah kesehatan gitu? Iya, gue takut nggak sehat. Jadi kayak misalnya lu mungkin virtual, lu cuman sehat di virtual doang. Secara kenyataannya lu sakit. Nanti kan avatar lu doang yang sehat. Bisa sambil olahraga, sambil zumba mungkin secara virtual nanti bisa. Gue yang mau mirip secara Tiba-tiba virtual nanti di metaverse bisa. Virtualnya six pack, kenyataannya dia. Kalau itu tergantung avatar. Tapi nih kalau ngomongin masalah kesehatan, metaverse ini membuka peluang untuk telemedicine ya. Oh, yang lebih gampang ya, iya, kalau mau kalau zaman konsultasi. sekarang kan kita tinggal ketik gitu, chat dengan dokter. Nanti ada yang nganterin obatnya gitu kan? Iya, kalau nanti di metaverse itu dikembangkan dengan adanya sensor-sensor. Dokter dari jarak jauh bisa langsung melihat nih, kita sakitnya apa, detak jantungnya berapa segala macam. Itu bisa dilihat langsung dari sama ini ya, sensor. Cenayang. Enggak ya? Kan ada sensornya tadi, jadi tahu dan juga lebih pasti. Nah, itu keuntungannya adalah kalau kita jarak jauh dan membutuhkan pengobatan dari luar negeri misalnya. Jadi bisa langsung tertolong, nggak perlu harus berangkat ke luar negeri dulu untuk berobat gitu loh. Tapi itu perlu alat lagi, jangan-jangan. Ya tambahan lagi untuk nanti yang sakit. Iya gitu kan, loh. tapi maksudnya nggak akan segampang gitu kayak lu langsung dari negeri, oh ya dari jarak jauh udah cuma telepon atau apa, oh lu sakit ini, nggak juga. Itu kayak prosesnya menurut gue masih panjang. Apalagi nih sekarang, kalau misalnya gue lihat orang sama tergantung sama satu gadget, kayak misalnya anak-anak nih sekarang. Lu coba deh lihat di mana-mana. Anak-anak kan begini semua kan sekarang ya kan. Itu gue tuh gue sedih banget sih sebenarnya. Gue juga termasuk ibu-ibu yang membiarkan anak gue untuk main gadget karena menurut gue lebih gampang ya. Satu, lebih gampang, iya. Dua, dia jadi kayak lebih ngerti kalau misalnya kita apa sih gitu. Gue suka nyuruh dia, cari cara di. Oh, yes, dia mengerti dengan cara sendiri di dunia maya gitu kan. Betul. Tapi itu banyak problemnya. Kalau anak kecil kan banyak dilaporkan kayak orang late speech, anak kecil jadi susah bicara karena mereka semua udah terpaku sama ini gitu. Tapi kan jadinya terus tulisannya gaptek. juga jelek. Karena apa pakai keyboard. Apa-apa ngetik, anak gue bener loh, anak gue tuh karena apa-apa ngetik, dia kalau disuruh nulis males jatuhnya. Sekarang ada stylus, tenang aja. Justru itu dia kalau selalu stylus kan bisa di ini ya kan, dia bisa dikorek gitu, kalau ada correctionnya gitu kan. Coba kalau lu nulis di kertas, anak gue males banget, Bo. Gitu. Tapi yang namanya teknologi kan ibarat dua sisi mata pisau ya. Tergantung lo pegangnya di sebelah mana. Ada yang membahayakan, ada yang menguntungkan. Baik-baik, emang kalau megang di sebelah mana itu jangan sampai salah. Jangan salah pegang ya. Karena yang menguntungkannya adalah tadi yang lo bilang bahwa anak lo kan ternyata lebih jago teknologi dibandingin dengan orang tuanya begitu ya. Nah jadi anak-anak udah nggak gaptek lagi. Mereka cari tahu sesuatu, informasi udah nggak ada batasnya. Kalau misalnya dulu dibilang buku itu jendela dunia, internet adalah pintunya. Lo nggak perlu lewat jendela lagi, lo langsung keluar. Langsung datang ke dunia virtual itu untuk dapetin teknologi-teknologi ataupun informasi yang dia cari itu. Gila, gue ngobrol sama dia kayak berapi-api banget gitu, kayak besok akan terjadi, sementara gue yang berpikir aduh cepet. Ya kalau ini kan menurut gue aja. Iya, kalau gue sih tetap menurut gue kayak aduh cepet deh ini pandemi udahan, kayak gue pengen ketemu orang lagi, gue nggak mau virtualan meeting, gue mau ketemunya beneran ketemu, gue nggak mau lagi tuh liburan virtual, gue pengen bener-bener beli tiket asli, gue pergi ke sana ya kan. Kalau misalnya emang gue mau pergi summer, gue merasakan matahari. Kalau gue mau pergi musim dingin, gue merasakan musim dingin itu bener-bener dingin gitu kan. Kalau menurut gue sih mendingan kita kumpulin uang, teknologinya kita rasakan nanti, supaya nanti lo bisa ngerasain gimana enaknya masuk ke dunia virtual. Kalau gue sih lebih enak dunia asli ya, kayak no tipu-tipu, no filter ya nggak sih ya. Makanya lebih pilih gue kayaknya nih, netizen. Pasti banyakan tim gue lah. Iya, coba deh komen-komen kita mau lihat.